Dewa Perang. Bab 471. Aku sudah lama menunggumu. Bertarung di Suzhou dan Hangzhou. Bertarung di Suzhou dan Hangzhou. Bertarung di Suzhou dan Hangzhou. Puluhan ribu orang di bawah ini penuh dengan antusiasme, dan kemarahan semua orang dimaksimalkan. Sangat perlu untuk melampiaskan. Tanda seru. Tanda seru. Mereka mengenakan bunga putih di dada mereka, mengencangkan tali putih di kepala mereka, dan menyembunyikan pisau panjang mereka di pinggang mereka. Semua siap untuk pergi. Keluarga besar seperti keluarga Su dan keluarga Li di ibu kota provinsi mengerti bahwa kali ini Yuan Sanhe akan menyingkir. Jika ini masalahnya, itu tidak akan berakhir sama sekali pada akhirnya. Di masa depan, sama sekali tidak akan ada Yuan Sanhe di dunia ini. Tapi sebelum itu, Yuan Sanhe sudah menginjak Suzhou dan Hangzhou, dan membalas dendam pada Yunting Group. Para prajurit dibagi menjadi 10 rute. Pergi ke Suzhou dan Hangzhou. Kemari, bawa peti mati saudaraku dan anakku. Dan peti mati yang dia kirim. Ayo pergi. Perintah Yuan Sanhe. Pada akhirnya, lebih dari 10.000 orang dibagi menjadi 10 jalan, dan mereka menuju Suzhou dan Hangzhou dengan cara yang perkasa. Yuan Sanhe dan Topan secara pribadi memimpin. Dengan Topan Yuan Sanhe, Qiulao dan Wang Yuan berjalan di depan. 5 peti mati mengikuti di belakang, diikuti oleh 3.000 orang yang perkasa. Mereka berjalan ke Suzhou dan Hangzhou sepanjang jalan. Adegan ini sangat spektakuler dan menakutkan. Membunuh dewa ketika bertemu dewa. Membunuh Buddha ketika bertemu Buddha. Siapapun yang melihatnya harus menghindarinya. Bahkan jika ibu kota provinsi mengetahuinya, mereka tidak akan berani menghentikannya. Karena ini adalah sekelompok orang gila, dan mereka tidak bisa menghentikannya jika mereka mau. Bahkan jika Anda menghentikannya, itu akan menghabiskan banyak uang. Selain itu, tidak ada kabar dari Su Hang, dan mereka tidak berani bertindak tanpa izin. 9 rute lainnya semua berangkat dengan mobil, membentuk tim panjang untuk pergi ke Suzhou dan Hangzhou. Apa yang harus mereka lakukan sangat sederhana. Sebelum Yuan Sanhe datang jauh-jauh, mereka akan mengambil semuanya di Suzhou dan Hangzhou. Yang terbaik adalah mengirim kepala pemilik grup Yunting ke Yuan Sanhe. Langkah besar Yuan Sanhe diketahui semua orang di provinsi Jiangnan. Pasukan klan utama di ibu kota provinsi dengan cepat bersembunyi. Karena takut terpengaruh. Adegan itu terlalu keras. Itu lebih dari 13.000 orang. Selusin kota lain di provinsi Jiangnan juga gemetar. Bagaimana jika perang menyebar? Apakah itu lelucon? Semua orang berdoa untuk Su Hang. Segera Suzhou dan Hangzhou akan menjadi neraka. Orang gila ini akan membawa darah hingga ke ekstrim. Tidak akan ada orang yang memiliki hubungan dengan Yunting Group yang selamat. Su Hang secara alami mendapat berita itu. Lao Jiu, Hong San dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Dibandingkan dengan Yuan Sanhe dan yang lainnya, mereka bahkan bukan kentut. Yuan Sanhe benar-benar terlalu kejam. Benar-benar berani menyerah. Lian Zhou Yuheng segera mendapat kabar itu. Dia buru-buru bertanya kepada Duan Tianyang apakah dia ingin mengambil tindakan apapun. Balasan Duan Tianyang kepadanya sangat sederhana. Dengan orang itu di sini, kita dapat melakukan apapun yang perlu kita lakukan. Ini membuat Zhou Yuheng merasa nyaman. Kalau tidak, itu tidak akan bisa dibuka. Jika hal-hal menjadi terlalu besar, dia tidak akan bisa menyingkir. Tim yang dipimpin oleh Yuan Sanhe mengambil jalan kecil dan berangkat. 3.000 orang berpakaian rapi dan berbakti membawa peti mati. Tidak ada yang berbicara sepanjang waktu. Meskipun jalan pegunungan terjal, tim itu rapi dan rapi. Bagaimanapun, itu adalah es paling elit Yuan Sanhe. Dan itu bisa disebut eksistensi seperti tentara. Tuan, masih ada 1 jam untuk mencapai Suzhou dan Hangzhou. Kata Qiulao di sampingnya. Oke, lanjutkan. Yuan Sanhe berkata dengan dingin. Setelah berjalan beberapa saat, Topan di sebelahnya waspada untuk pertama kalinya. Dia berhenti dan melihat ke depan. Saya melihat sebuah kendaraan off-road diparkir di ruang terbuka tidak jauh. Duduk sendirian di kap mobil. Yuan Sanhe sudah lama menunggumu. Kata pria itu sambil tersenyum. Itu adalah Ye Junlin. Tanda seru. Tanda seru. Bab 472. Topan Dewa Pembunuh pertama menyerang. Di sebelahnya berdiri 3 orang, Qilin, Qinglong, Baihu.
Bai Hu menantikan 3.000 orang di depannya. Melihat ini, Yuan Sanhe melambaikan tangannya. Dan segera, semua orang berhenti. Apakah kamu menungguku? Yuan Sanhe bertanya. Yah, itu benar. Ye Junlin sedang merokok. Anda pemilik grup Yunting. Ya, benar. Yuan Sanhe dan yang lainnya tercengang. Tidak pernah berharap untuk menjadi begitu muda. Sungguh mengejutkan. Saya pikir itu adalah orang tua. Kejutan yang luar biasa. Yuan Sanhe menghela nafas. Ye Junlin melirik peti mati yang sedang dibawa. Dan dia tersenyum. Sepertinya Tuan Yuan sangat sadar akan keadaan saat ini dan tahu bahwa dia akan mati. Jadi dia sengaja membawa peti mati itu bersamanya. Ini untukmu. Yuan Sanhe mendengus dingin. Ye Junlin tersenyum dan berkata, maaf, saya masih sangat muda. Saya tidak terlihat seperti Tuan Yuan. Anda akan jatuh ke tanah. Joker. Yuan Sanhe adalah lawan Ye Junlin. Saat berikutnya, dia mengubah kata-katanya. Dan matanya berkedip, siapa yang membunuh saudaraku? Siapa yang membunuh anak angkatku? Berdirilah. Bai Hu tersenyum dan berkata, ini aku, Tuan Muda. Tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Macan Putih benar. Tidak peduli seberapa tinggi status Yuan Sanhe, dia adalah seorang mayor jenderal sejati. Yuan Sanhe benar-benar tidak memenuhi syarat. Baiklah, kamu ingin 4 orang menghentikan kami 3.000 orang. Yuan Sanhe mencibir. Bai Hu tersenyum dan berkata, maafkan aku sendirian. Sombong. Mencari kematian. Boom. Tiba-tiba Wang Yuan dan 10 master topnya mulai dan bergegas mendekat. Cici. 11 pisau berkedip dingin. Menusuk harimau putih secara langsung. Bai Hu dengan tenang merobek salah satu sudut pakaiannya dan menutupinya dengan mulutnya. Tujuannya agar darah tidak terciprat ke dalam mulut nantinya. Ini misteri. Wang Yuan adalah yang tercepat. Ditikam dengan pisau. Dan itu adalah tenggorokan Bai Hu. Bang. Hanya saja harimau putih itu menembak seperti listrik. Menggenggamnya di pergelangan tangan Wang Yuan. Dan menancapkan pisau panjang ke arahnya. Puff. Pisau panjang itu langsung menusuk tubuh Wang Yuan. Wang Yuan jatuh dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Kemudian serangan gabungan dari 10 master teratas datang. Saya melihat harimau putih membungkus 10 pisau dengan pakaiannya. Dia melompat dan menendang 4 atau 5 orang. Setelah itu, pukul satu per satu. Darah berceceran. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semua 10 orang jatuh. Terkejut. Yuan Sanhe merasa sangat terkejut di sini. Orang ini sangat kuat. Semua orang tahu bahwa Wang Yuan dapat mencapai posisi bos Sucheng. Dan kekuatannya sangat kuat. Dan 10 master teratasnya tidak terkalahkan. Tanpa diduga, 10 detik telah berlalu. Yuan Sanhe, Qi Yulao dan yang lainnya mengerti mengapa Bai Gu dan King Kong semuanya mati. Pria di depannya terlalu kuat. Saya pikir tidak peduli seberapa kuat Anda. Bisakah Anda menghentikan 3.000 orang di belakang saya? Yuan Sanhe berkata dengan marah. Topan menghentikannya. Pak, biar saya datang. Mereka kaget saat melihat Topan saat ini. Karena Topan saat ini seperti binatang buas yang tidak melihat mangsanya selama beberapa hari. Matanya bersinar. Itu adalah pandangan yang mengerikan menatap mangsanya. Boom. Aura yang menakutkan menyapu dari Topan. Dan bahkan daun-daun yang jatuh dan debu di bawah kakinya secara paksa terguncang. Semua orang bahkan bisa mencium semburat darah. Mereka tahu bahwa Topan melakukan pembunuhan untuk bersenang-senang dan keyakinan hidupnya yang hanya membunuh telah kembali. Setelah 30 tahun pensiun, kekuatannya telah meningkat. Tipun menjilat bibirnya dan menatap harimau putih seolah sedang melihat mangsanya. Bab 473, Topan vs Macan Putih. Topan perlahan bergerak menuju Macan Putih. Tampaknya langkahnya lambat, tetapi dibutuhkan lebih dari 10 meter dalam satu langkah. Jarak ratusan meter datang dalam sekejap. Saudaraku, dengarkan perintahku dan berikan padaku 3 sisanya untuk menghancurkan tubuhku menjadi 10.000 keping. Perintah Yuan Sanhe. Aduh. Pada saat ini, lolongan serigala datang. Terdengar keras di hutan dalam yang sunyi. Semua orang melihat ke samping dan merasa ngeri. Karena bayangan serigala muncul di perbukitan di kedua sisi. Serigala ini terlihat jauh lebih besar dari serigala biasa. Ada 9 serigala di bukit di sebelah kiri. Dan 9 di sebelah kanan.
Yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa seekor serigala sedang menunggangi seseorang, berbalut pakaian hitam, dengan topeng di wajahnya, menunjukkan sepasang mata yang haus darah dan dingin. Ke-18 orang ini membawa busur, senjata api dan senjata lainnya, serta berbagai senjata canggih seperti granat, pedang, dan keris. Di bawah komando Jenderal Kunlun, 18 kavaleri dari kesengsaraan surgawi. Mimpi buruk musuh di medan perang. Dengan adanya satu musuh 1000. Begitu 18 orang muncul, momentum yang mereka bawa mengejutkan 3000 orang. Semua orang bergegas dan melihat kedua sisi dengan panik. Lagi pula, apakah ada orang yang menggunakan serigala sebagai tunggangan? Tidak pernah terdengar. Kenapa panik? Malu, kata Yuan Sanhe dengan marah. Ingat, berapapun orang yang mereka datangi dan itulah orang yang kita bunuh. Setelah dorongan Yuan Sanhe, semangat juang semua orang membara seperti api yang mengamuk. Dengan 3000 dari mereka, siapa yang mereka takuti? Apa yang bisa dilakukan 18 orang ini terhadap mereka? Aduh. Pada saat ini, 18 serigala meraung panjang dan mulai membunuh. Bang bang bang. 18 serigala ganas menyerang, bergegas menuruni gunung dengan momentum yang menggelegar. Boom. 18 serigala ganas dengan cepat bergegas ke tim yang terdiri dari 3000 orang, dan tim itu bergegas berkeping-keping dalam sekejap. Terdengar teriakan. Saat ini, 9 tim di bawah Yuan Sanhe sangat dekat dengan Suzhou dan Hangzhou. Hei! Tetapi pada saat ini, mobil terdepan tiba-tiba mengerem, dan seluruh konvoi berhenti. Karena ada yang menghalangi. Rombongan itu memakai seragam. Rompi hijau tentara, celana hijau tentara dan sepatu bot tempur hitam. Tapi mereka semua dengan tangan kosong. Orang-orang ini secara alami adalah tentara Nagari Yuno. Mereka juga dibagi menjadi 9 tim untuk mencegat orang-orang ini. Permintaan Tatsuno kepada tim itu sederhana, selesaikan misi dengan tangan kosong. Kelompok binatang ini melolong gembira. Tidak bertengkar selama berbulan-bulan. Melihat tim Longye, orang tua Yuan Sanhe tidak takut. Berani menghentikan kami dengan tangan kosong. Saudara-saudara, potong jeroan ini untukku. Anak buah Yuan Sanhe mengeluarkan pisau panjang mereka dan berjalan menuju Longye dan yang lainnya selangkah demi selangkah. Menurut mereka, bagaimana jika orang seperti Ryuno bisa bertarung lagi? Tidak peduli seberapa terampil Anda masih takut dengan pisau dapur. Hari ini mereka akan dipotong-potong. Hal yang sama berlaku untuk 8 jalan lainnya. Tim Tatsuno menghentikan mereka semua. Kedua belah pihak segera bertemu. Jeritan di mana-mana. Saat ini, topan sudah berjarak kurang dari 5 meter dari Baihu. Boom. Dalam sekejap, topan itu semakin cepat, membawa embusan angin dan menghantam. Semua daun di tanah tersapu bersih. Bahkan ada 2 jejak kaki yang ditinggalkan oleh topan di tanah. Hei! Pada titik tertentu, dia memiliki belati hitam dan emas di tangannya. Boom! Saat belati hitam emas muncul, angin kencang bertiup, dan terasa panas di wajah, seolah-olah bilahnya sedang memotong. Bilah topan sempurna dalam hal sudut, kekuatan, dan kecepatan. Pukulan ini harus melihat darah. Bab 474, orang pertama di ibu kota provinsi benar-benar dikalahkan. Serangan lawan begitu cepat, dan harimau putih juga sangat bersemangat. Tidak menyangka ada master seperti itu di lingkaran bawah tanah. Pukulan itu datang dalam sekejap. Baihu tiba-tiba membungkuk ke belakang dan bersandar, hampir menempel ke tanah, hanya untuk menghindari pukulan keras ini. Puff! Bang! Topan menikam pohon besar di belakangnya yang setebal pinggang manusia. Dalam sekejap, pohon besar itu tumbang dari atas ke bawah dan meledak. Diledakkan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya terbang. Menakutkan. Sangat buruk. Bagaimanapun, dia adalah ahli nomor 1 di provinsi Jiangnan. Tapi Baihu hanya tersenyum. Skillnya tidak buruk, maka terserah padaku. Setelah berbicara, Baihu menggertaknya dan meninjunya. Topan segera membalas tembakan dengan belati. Retak. Hanya saja belati itu ditangkap oleh 2 jari harimau putih, dan dia meninju Topan. Boom! Topan itu terbang dan mematahkan pohon. Tepat ketika dia hendak bangun, harimau putih itu langsung muncul di depannya. Bang! Pukulan lain mengenai wajahnya. Puff! Darah berceceran dari Topan.
Dia ingin melawan, tetapi ditahan oleh harimau putih, dan tidak ada ruang baginya untuk melawan. Bang! Selanjutnya, seperti pengangkut tumpukan, harimau putih menabrak topan dengan satu pukulan demi pukulan. Setelah lebih dari 20 pukulan, topan telah kehilangan napas, dan seluruh orang telah menjadi pria berdarah, dengan darah di sekujur tubuhnya. Terkejut, mata Yuan Sanhe dan Qiyu Lao akan terbang keluar. Sangat menyedihkan. Tidak berdaya untuk melawan. Topan ahli pertama di Provinsi Jiangnan dipukuli sampai tidak bisa melawan. Penyimpangan macam apa ini? Di luar kognisi. Mereka juga mengerti mengapa grup Yunting begitu arogan. Dengan master seperti itu di sana, tidak gila menjadi sakit, kan? Jika Yuan Sanhe memiliki master seperti itu dalam komandonya, provinsi sekitarnya akan menjadi wilayahnya. Tidak hanya terbatas pada Provinsi Jiangnan. Lihatlah medan perang di belakang Anda. Rahang Yuan Sanhe dan Qiyu Lao ternganga kaget. Awalnya berpikir bahwa 3.000 orang melawan 18 orang harus aman dan tidak bisa lebih aman. Tapi pemandangan di depan mereka membuat mereka takut. Orang-orang yang jatuh ke tanah adalah orang-orang mereka. 3.000 orang itu sebenarnya dibunuh oleh 18 orang. Dan 18 orang ini tampaknya adalah dewa pembunuh yang tak terhentikan. Semua orangnya melarikan diri. Dan tidak ada yang berani mengambil pisau dan bertarung lagi. 18 penunggang kesengsaraan surgawi tidak seperti siapapun. Dan mereka mewakili sama dengan kesengsaraan surgawi. Ketika malapetaka itu jatuh, dapatkah manusia menghentikannya? Mustahil. 18 kesengsaraan surgawi sebanding dengan bom nuklir di medan perang. Belum lagi berurusan dengan bajingan ini. Bahkan sedikit berlebihan. 3.000 orang terlalu sedikit. 30.000 orang hampir sampai. 9 lainnya. Ketika tim lama Yuan Sanhe dan tim Long Ye bermain melawan satu sama lain, mereka menyadari bahwa mereka salah. Ini adalah sekelompok orang gila. Ini sangat kuat. Terlalu kuat. Mereka telah berada di arena selama 20 tahun, dan mereka belum pernah melihat yang begitu kuat. Jiu Tiaolu ambruk dalam sekejap, dan dalam waktu kurang dari 2 menit, semua pasukan lama Yuan Sanhe jatuh ke tanah dan berteriak. Semua diselesaikan dalam 2 menit. 13.000 orang langsung dikalahkan. Hanya 2 menit. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Di mata mereka, ada keberadaan seperti dewa, Yuan Sanhe. Di depan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, dia bahkan tidak bisa bertahan selama 3 menit. Pada saat ini, Yuan Sanhe benar-benar tercengang. Topan mati. Elite S yang berkekuatan 3.000 orang dikalahkan. Apalagi yang dia punya. Tidak ada yang tersisa. Tuan, ada berita dari 9 jalan lainnya bahwa mereka semua dikalahkan. Kita sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Teriak Qiyu Lao. Bab 475. Grup Sansing yang tercela. Yuan Sanhe juga menutup matanya dengan putus asa. Selesai. Mereka tidak pernah berpikir itu akan berakhir begitu cepat. Peti mati itu benar-benar disiapkan untuknya. Kesalahan terbesarmu adalah membuat ide tentang Su Hang. Jika tidak, kamu masih bisa hidup. Suara Ye Junlin terdengar, membuat tubuh Yuan Sanhe bergetar. Yuan Sanhe membuka matanya, menatap Ye Junlin dan bertanya, bisakah Anda memberi tahu saya identitas Anda sebelum saya mati? Qiyu Lao bergidik dan berkata, Tuan, saya. Sepertinya saya sudah menebaknya. Apa? Yuan Sanhe bertanya. Su Hang. Siapa lagi di Su Hang yang bisa kita beli? Qiyu Lao mengingatkan. Yuan Sanhe tiba-tiba melihat seorang pria mengendarai serigala tidak jauh. Dan dia berseru. Mungkinkah itu 18 penunggang surga? Sebut nama tertinggi itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Yuan Sanhe. Tidak heran identitas bos Yunting Group misterius. Dan tidak ada yang bisa ditemukan. Bahkan informasi yang ditemukan di web gelap hanya mengatakan bahwa dia tidak memiliki latar belakang. Di mana dia membutuhkan latar belakang? Dia adalah latar belakangnya sendiri. Dia sendiri adalah orang kaya. Yuan Sanhe membencinya. Mengapa saya membenci Li Erye untuk memintanya keluar? Pada akhirnya, acara sensasional di seluruh kota berakhir dengan tenang seperti ini. Tidak ada yang tahu mengapa. Banyak berita mengatakan bahwa itu hanyalah rumor. Dan bahwa pengumpulan puluhan ribu orang oleh Yuan Sanhe adalah salah. Tidak ada hal seperti itu sama sekali. Desas-desus berlimpah.
Tapi satu hal yang benar. Yuan Sanhe menghilang. Seluruh lingkaran bawah tanah di Provinsi Jiangnan menjadi bersih, dan semuanya musnah dalam semalam. Hal-hal yang belum dilakukan selama beberapa dekade telah menjadi dalam semalam. Banyak orang bertepuk tangan. Bagaimanapun, kelompok Yuan Sanhe, seperti belalang penghisap darah, telah membunuh banyak orang. Ye Junlin meminta orang untuk memeriksa aset faksi Yuan Sanhe, dan ternyata ratusan miliar. Dia memerintahkan semua uang untuk digunakan untuk kesejahteraan umum dan amal, dan siapapun yang berani menggelapkannya, dia secara pribadi datang ke pintu. Orang-orang bertepuk tangan. Perbuatan baik yang bermanfaat bagi masyarakat ini dapat meningkatkan kekompakan sebuah kota. Sekarang tujuan Yunting Group juga sama, untuk membangun dan mengembangkan Suzhou dan Hangzhou, dan uangnya dihabiskan untuk rakyat. Zhou Yuheng bertanya kepada Ye Junlin apakah dia ingin pergi ke ibu kota provinsi dan mengembangkan seluruh provinsi Jiangnan. Ye Junlin menolak. Dia masih ingin tinggal di sisi Liziran. Dia mengatakan bahwa dia ingin istrinya memiliki masa depan. Dia hanya akan pergi jika Liziran pergi ke ibu kota provinsi. Setelah pertempuran ini, ibu kota provinsi, serta bisnis keluarga di kota-kota lain, menjadi sepi. Mengetahui bahwa Suzhou dan Hangzhou adalah tempat terlarang, tidak ada yang berani masuk tanpa izin. Yang akan datang, pengembangan Suzhou dan Hangzhou adalah yang pertama, dan keuntungan adalah yang kedua. Momentum pengembangan Suzhou dan Hangzhou bahkan lebih kuat. Hari ini, King Long menemukan Ye Junlin. Apakah sang jenderal masih mengingat ratusan miliar aset dari faksi Yuan Sanhe? Tanya King Long. Aku tahu. Ada apa? Seseorang menyalahgunakannya. Ye Junlin mengerutkan kening. King Long menggelengkan kepalanya. Ini lebih serius dari ini. Seseorang diam-diam mengakuisisi sebuah perusahaan dari faksi Yuan Sanhe. Dan sekarang lebih dari 80 miliar yuan yang akan diinvestasikan dalam amal telah menghilang. Seseorang dengan diam-diam mentransfer semua uangnya. Ye Junlin hampir melompat kaget. Mengapa ada masalah dengan dana yang dia siapkan secara khusus? Apakah kamu sudah memeriksanya? Ye Junlin bertanya. Mungkin jelas bahwa itu adalah perusahaan asing terbesar di Provinsi Jiangnan, grup Sansing dari Korea Selatan. Mereka diam-diam memperoleh segalanya dan mengambil lebih dari 80 miliar. Kata King Long. Bersambung.